sukses di karir, beberapa selebriti tanah air juga aktif dalam kegiatan sosial. Banyak di antara mereka kini mulai berkontribusi membangun rumah ibadah masjid di belahan penjuru dunia. Sebut saja Tengku Wisnu yang tengah membangun Masjid As-Solihin di Yokohama, Jepang. Saskia Adiameka bersama Ratna Galih dan teman-teman yang tergabung dalam platform Kita Bisa membangun masjid di Gaza, Palestina. Ivan Gunawan membangun masjid dan sumur air di Uganda, Afrika. Lalu Oki Setiana Dewi di Sevilla, Spanyol, Eropa. Serta YouTuber ternama Atta Halilintar yang sudah membangun beberapa masjid di Indonesia. Selasa kemarin baru saja meresmikan masjid kelimanya di daerah Purwakarta, Jawa Barat. Masjid yang kita ketahui sebagai tempat ibadah umat muslim dan pusat pendidikan agama serta tempat kegiatan sosial bermasyarakat tentu membutuhkan perawatan dalam pembangunannya dan membutuhkan biaya yang cukup besar nilainya. Selain itu, mendirikan masjid juga membutuhkan perizinan yang memakan waktu cukup panjang prosesnya. Hal itu tidak menyurutkan niat para pesohor tanah air ini untuk beramai-ramai gotong royong membangun rumah ibadah. Beragam cara dilakukan oleh mereka. Seperti halnya Saskia Adiameka, tergabung dalam platform Kita Bisa bersama Ratna Galih, Ustadz Hussein Gaza, dan mereka yang mendirikan lembaga bantuan sosial untuk menggalang dana dalam pembangunan masjid di Gaza, Palestina. Sebelumnya, istri Hanung Bramantyo ini sudah lama aktif dalam aksi peduli untuk Palestina. Bersama beberapa rekan selebriti, mereka melakukan perjalanan ke Yordania untuk menyalurkan bantuan bagi para pengungsi Palestina. Ketiganya mendatangi para pengungsi dan melihat secara langsung kebutuhan mendesak di lapangan. Gerakan celengan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk turut serta memberikan bantuan bagi saudara-saudara di Palestina. Melalui komunitas Kita Bisa, Saskia Adiameka berhasil mendirikan masjid bagi warga Palestina yang terlibat konflik. Meskipun masjidnya terlihat sederhana, namun momen peresmiannya begitu mengharukan. Jemaah di Gaza langsung menggunakannya untuk melaksanakan sholat Jumat, menandakan betapa besar manfaat dari kehadiran masjid ini. Pengen berbuat banyak gitu, karena aku lihat perjuangan yang mereka lakuin tuh luar biasa banget. Terus kayak aku udah mencoba segala cara aku lakuin gitu, tapi kayak hati tuh masih belum puas, masih ngerasa gue bisa lebih nih dari ini. Ya alhamdulillah gitu, kayaknya ada hal yang lebih lagi yang bisa aku lakuin karena aku tahu banget kapasitasku, aku bisa lebih nih dari ini, nggak cuma diem di sini gitu gelisah aja. Belum lama ini Saskia Adiameka terharu dan menangis setelah melihat musola yang ia dirikan di Gaza, Palestina akhirnya bisa digunakan untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Sama halnya dengan Saskia Adiameka, Oki Setiana Dewi pun bergerak keliling ke beberapa negara untuk merangkul para donatur yang mau menyumbang dana untuk membangun masjid yang tengah mereka rencanakan. Mereka bersama para donatur yang tersebar di berbagai negara yang berencana mendirikan masjid di Sevilla, Spanyol. Meskipun sulit membangun masjid di negara orang, tapi tidak menyurutkan niatan Oki dan teman-teman untuk mewujudkan rumah ibadah ini. Sebagai negara dengan penduduk muslim minoritas,
pembangunan masjid ini diharapkan dapat menghidupkan kembali sejarah Islam yang pernah ada di negeri Matador itu. Orang-orang Spanyol asli yang mu'alaf ini, mereka mau buat masjid Spanyol untuk orang-orang yang dari mereka seperti itu. Nah, tidak mudah ya bagi mereka mencari dana ke seluruh dunia. Ya, alhamdulillah salah satunya dapat support juga dari teman-teman di Indonesia, sehingga mereka pelan-pelan mulai bisa membangun masjid mereka seperti itu. Tahu di Spanyol itu kan dulu namanya Andalusia ya teman-teman semua. Andalusia itu adalah sebuah tempat di mana dinasti Umayyah, kerajaan Islam dulu pernah berjaya dengan luar biasa. Hanya saja sekarang kejayaan itu hilang di Spanyol. Sebagai seorang pendakwah, Oki berharap masjid ini segera rampung pembangunannya agar dapat digunakan untuk kaum muslimin yang sedang berkunjung di Sevilla, Spanyol. Tak hanya aktif dalam kegiatan agama serta beberapa bisnis yang kini ditekuni, Tengku Wisnu baru-baru ini tengah aktif ikut serta dalam pembangunan masjid pertama yang dibangun di Yokohama, Jepang. Karena membutuhkan dana yang tidak sedikit, suami Shiren Sungkar ini sempat ikut membantu penjualan Vespanya yang akan dilelang. Dan hasilnya akan diberikan secara keseluruhan untuk pembangunan Masjid As-Solihin di Yokohama, Jepang. Ayah 3 anak ini tak hanya mengorbankan secara materi, sebagai public figure Wisnu terus menggerakkan tujuan mulia ini di akun sosial medianya, agar sama-sama turut serta mendukung baik dengan doa maupun materi. Menurutnya saat ini dana pembangunan Masjid As-Solihin Yokohama, Jepang sudah terkumpul sekitar 20 miliar dan masih kurang 20 miliar lagi. Wisnu pun berharap agar masjidnya segera rampung supaya bisa digunakan pada bulan Desember nanti. Vespa itu untuk pembangunan masjid yang ada di Yokohama. Kalau memang ada angkanya yang dimana seluruhnya itu didonasikan untuk Masjid As-Solihin Yokohama gitu. Semoga Allah mudahkan. Updatean dari Masjid As-Solihin Yokohama, alhamdulillah itu sudah terkumpul hampir 50% lebih dari total yang memang dibutuhkan itu sekitar 40 miliar, sudah terkumpul di angka 20 miliar lebih gitu ya. 25 ya Ji ya? 25 miliar ya kalau nggak salah ya. 25 miliar gitu, alhamdulillah. Tapi masih kita push lagi lah ya, bismillah ya. Kita support teman-teman semua agar tercapai sampai angka 40 miliar. Karena targetnya insya Allah di Desember ini insya Allah. Atta Halilintar, YouTuber yang diketahui sudah membangun beberapa masjid di Indonesia, kembali meresmikan masjid kelimanya yang digabung di Kabupaten Purwakarta. Atta begitu antusias dan terharu melihat masjid yang telah rampung dan bisa digunakan oleh masyarakat Purwakarta di momen Ramadan tahun ini. Sebelumnya, Atta Halilintar diketahui telah membangun 4 masjid yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Di antaranya masjid pertama diberi nama Masjid Jami Ar-Rahmat yang berada di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kemudian, Masjid Bianuma yang terletak di dalam komplek pesantren AHA miliknya di Tubereng, Jawa Timur, dan kini masjid kelima berada di Purwakarta, Jawa Barat. Memiliki harta kekayaan yang melimpah alias cukup tajir, tak heran jika ayah dari Aminah ini memiliki beberapa masjid yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Suami Aurel ini juga dikenal memiliki kepedulian sosial yang cukup tinggi terhadap membangun rumah ibadah.
Selasa kemarin, Atta menuju ke Purwakarta untuk meresmikan masjid kelima yang baru saja ia bangun. Secara eksklusif, MNC Media tidak hanya mengikuti kegiatan Atta Halilintar dalam peresmian masjidnya saja, melainkan juga dapat kegiatan santunan dan berbagi 1 karung beras dan 1 box telur untuk warga sekitar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Atta merasa puas, bahkan di luar ekspektasinya melihat Masjid Sufa yang berdiri kokoh dengan konsep industrial minimalis yang ia percayakan kepada Ustadz Husni untuk mendesain dalam pembangunannya. Alhamdulillah, Sufah AHA udah berdiri di sini setelah dari tahun lalu sih. Waktu datang ke sini ini masih tanah. Untuk desain memang dari awal saya itu diskusi sama Mas Kakang untuk pengen bikin masjid yang yang anak muda gitu ya. Desainer dan presenter kondang Ivan Gunawan juga mengikuti jejak rekan-rekan selebriti lainnya dalam membangun masjid. Uganda adalah negara di bagian Afrika Timur yang ia pilih untuk membangun rumah ibadah untuk umat muslim ini. Ia turun langsung terlibat dalam proses pembangunannya. Selain masjid, Ivan juga menyumbang pompa air dan pakaian muslim bagi masyarakat sekitar dengan anggaran 1,5 miliar. Diperkirakan masjid ini dapat menampung ratusan jamaah dan menjadi pusat ibadah bagi warga muslim Uganda, Afrika. Ivan menceritakan berawal dari nazar dan janji yang pernah ia ucapkan ingin membangun masjid di Indonesia. Namun, ia mengalami kesulitan mendapatkan lahan untuk mendirikan masjid. Hingga akhirnya ia melihat sebuah unggahan postingan di media sosial di mana ada masyarakat Uganda di Afrika yang mengalami kesulitan air. Dari situlah hatinya terketuk untuk melakukan sesuatu yang dapat membantu masyarakat yang mayoritas berkulit hitam. Dimulai dari membangun sumur untuk masyarakat Uganda, Ivan pun kemudian melanjutkan membangun masjid di negara yang terkenal tandus ini. Ia beralasan karena warga Uganda untuk melakukan sholat saja mereka kesulitan. Tidak banyak tersedia masjid di sana dan umumnya dilakukan di bawah pohon-pohon atau lapangan kosong dengan beralaskan alas seadanya. Niat itu kemudian ia wujudkan dengan membangun masjid yang ia beri nama Masjid Indonesia by Ivan Gunawan yang berada di Desa Ruwabaranga, Uganda Barat, Afrika Timur. Selain kita jalan-jalan ke Uganda, kita juga menebarkan kebaikan dan insya Allah jadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siap bakal ngajarin anak-anak ngaji. Pembangunan masjid yang masih dilakukan oleh artis-artis ini memiliki dampak positif pada masyarakat. Masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan pendidikan. Kegiatan mulia ini patut diapresiasi. Mereka telah menunjukkan kebaikan dan kontribusi pada masyarakat luas. Kelak dapat diikuti oleh siapa saja, tidak hanya seorang selebriti.